warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita Larasati, NIM 1953-1067, Prodi PAI 4C. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai ibadah haji. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai wajib haji. Jadi wajib haji itu adalah perbuatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji. Apabila dalam ibadah haji ini wajib haji dilanggar, maka hukumnya tidak sah. Tetapi ibadah haji dapat dikatakan sah apabila wajib haji itu telah dibayar dengan cara denda atau dam dengan menyembelih hewan atau binatang. Jika wajib haji itu telah diganti, maka hajinya dianggap sah. Kemudian wajib haji itu ada 6, yaitu yang pertama ihram atau niat berhaji dan mikot atas batas yang ditentukan. Kemudian yang kedua mabit di Musdalifah. Yang ketiga melontar 3 jumroh, yaitu ula, wusta, dan aqabah. Kemudian yang keempat mabit di Mina. Yang kelima tawaf wadok bagi yang akan meninggalkan Mekah. Sedangkan bagi wanita yang haid atau menstruasi, tawaf wadoknya gugur. Kemudian yang terakhir yaitu menghindari perbuatan yang terlarang dalam keadaan berihram. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang dapat membatalkan haji. Pada dasarnya yang membatalkan haji itu adalah apabila rukun-rukun haji yang ditetapkan itu dilanggar, termasuk semua perbuatan yang dapat merusak kesohihan rukun-rukun yang dimaksud. Ia diwajibkan bertahalul dan membayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing, dan wajib mengulangi hajinya pada tahun selanjutnya. Kemudian selain meninggalkan rukun haji menjadi batal karena suami istri melanggar larangan atau bersetubuh. Bagi suami istri ini diwajibkan untuk membayar kafarat sebagai berikut, yaitu yang pertama menyembelih seekor unta atau sapi, yang kedua menyelesaikan haji yang batal itu, kemudian yang terakhir yaitu mengulangi haji pada tahun berikutnya. Apabila seseorang telah berihram haji atau umroh, lalu pelaksanaan hajinya tidak dapat disempurnakan karena sakit atau lain hal yang di luar kemampuannya, maka haji atau umrohnya menjadi batal. Ia wajib membayar dam di tempat terjadinya hal yang menghalanginya untuk menyempurnakan hajinya. Macam-macam dari dam atau denda, yaitu yang pertama adalah menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Atau dapat juga bisa diganti dengan puasa 10 hari. 3 hari dikerjakan waktu haji, kemudian selanjutnya dilakukan di kampung atau setelah pulang dari berhaji. Kemudian denda ini diberikan kepada yang pertama, yaitu mengerjakan haji secara tamattu, kemudian mengerjakan haji secara qiron, kemudian memulai ihram tidak dari mikot, tidak bermalam di Musdalifah, tidak bermalam di Mina, kemudian tidak melempar jumroh. Kemudian dam yang lainnya yaitu adalah menyembelih kambing untuk disedekahkan, atau puasa 3 hari, atau juga bisa memberi makan 3 so atau kira-kira 7 kg kepada orang miskin. Denda ini diberikan kepada seseorang yang melakukan salah satu hal-hal di dalam ihram. Misalnya yaitu memakai pakaian yang berjahit atau menyarung bagi laki-laki, kemudian memotong kuku, bersyukur atau memotong rambut atau bulu ketiak atau bulu badan, kemudian memakai minyak harum atau wewangian pada pakaian ataupun badan, bersentuh dengan perempuan dengan syahwat, kemudian yaitu bersetubuh setelah tahalul atau tahalul awal. Kemudian dam yang ketiga yaitu menyembelih seekor unta. Kalau tidak sanggup wajib menyembelih seekor sapi. Kalau tidak mungkin dapat diganti menyembelih 7 ekor kambing. Kalau tidak bisa, harga seekor unta ditaksir hanya
dibelikan makanan untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Kalaupun tidak sanggup, maka wajiblah diganti dengan puasa tiap-tiap 1 mud makanan. Harga unta itu dengan puasa 1 hari. Denda ini diajukan kepada orang yang bersetubuh sebelum tahallul awal. Kemudian yang keempat, macam-macam damnya, yaitu barang siapa yang membunuh hewan buruan di tanah haram, maka wajib membayar dam sebagai berikut. Misalnya, yang pertama adalah menyembelih hewan yang serupa atau hampir sama dengan binatang yang terbunuh. Kemudian, kalau itu tidak mungkin, wajib bersedekah makanan sebanyak harga binatang tersebut. Kalaupun tidak bisa, boleh diganti dengan puasa dengan perhitungan 1 mud per 1 hari. Baiklah, selanjutnya adalah yang kelima, yaitu barang siapa memotong kayu di tanah haram, maka dendanya adalah yang pertama, bagi kayu besar dendanya seekor unta atau sapi. Kemudian yang kedua, bagi kayu yang berukuran kecil dendanya adalah seekor kambing. Kemudian yang ketiga, bagi yang terhalang di jalan sehingga tidak dapat meneruskan pekerjaan haji atau umroh, maka boleh tahallul dengan menyembelih seekor kambing di tempat itu, kemudian bersyukur atau memotong rambut dengan niat tahallul. Tempat untuk membayar denda ini adalah jika denda yang berupa menyembelih binatang dan memberi makan dibayarkan di tempat atau di tanah haram. Kemudian, denda yang berupa puasa dibayarkan di mana saja kecuali yang telah ditentukan harus dilakukan di waktu haji. Kemudian yang ketiga, denda yang berupa menyembelih binatang karena terhalang dibayarkan di tempat ia terhalang. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.